Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, siang ini mengawali November kita kedatangan seorang tamu istimewa dari negeri yang cukup kaya minyak, negeri yang punya sultan yang cukup berwibawa, negeri Brunei Darussalam. Selamat datang Dr. Cecep Soleh Kurniawan ke Aceh. Saya panggil Kang Cecep aja ya, biar boleh. Alhamdulillah, gimana Kang ke Aceh? Menikmati tidak kuliner kawasannya segala macam? Alhamdulillah, Aceh ini tempat daerah yang berkah menurut saya. Alhamdulillah. Ya. Makanannya lezat, dan juga penduduknya sangat ramah. Alhamdulillah. Dan Kang Cecep cerita di setiap sudut ada banyak warung kopi di Aceh. Ini beda dengan Brunei, Kang ya? Betul. Insya Allah. Baik, saya perkenalkan dulu Kang Cecep Soleh Kurniawan. Beliau dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, dan sekarang beliau berkhidmat di Fakultas Syariah Studi Pendidikan Mazhab Syafi'i di Uniza Brunei Darussalam. Kang Cecep berbicara tentang di Brunei Darussalam. Ini Aceh selalu melihat Brunei itu sebagai contoh yang cukup baik dari segi keislamannya, budayanya begitu. Apa yang membuat Kang Cecep senang tinggal di Brunei Darussalam? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jadi sebelum saya menjawab mengenai pertanyaan tadi, Brunei ini terdiri dari dua kata. Pertama Brunei, yang kedua adalah Darussalam. Kalau kita lihat kepada Brunei ini merupakan salah satu kerajaan Melayu yang berdiri sudah cukup lama. Dalam sejarah Brunei dikenal dengan Puli ataupun Puni ya dalam catatan sejarah, dan Brunei itu sendiri kalau secara harfiah bermakna adalah ataupun melambangkan kegagahan rakyatnya yang menguasai lautan. Karena memang pada zaman dulu kita tahu bahwa secara politik dan sebagainya, ekonomi adalah melalui lautan. Maka tidak heran baik di Aceh ataupun di semua kerajaan yang ada di Nusantara ini adalah mereka bagaimana bisa eksis ketika menguasai lautan. Kemudian yang kedua adalah Darussalam. Darussalam ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan menamakan salah satu surga lahum Darussalam. Dan ini mungkin ada salah satu kesamaan dengan Aceh ya. Iya, Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam. Iya, benar. Yang bermakna tempat aman dan sebagainya. Dan ini menjadi doa, saya yakin di dua tempat ini kita merasa aman. Iya. Di Aceh dengan adanya penamaan Darussalam ini juga kriminalitas itu cukup rendah, artinya kita merasa aman, pergi ke mana saja, ngopi, kapan saja aman. Dan itu juga dengan Brunei Darussalam, dan itu menjadi doa ya untuk sebuah negara, dan mudah-mudahan mungkin nama ini tetap dikembalikan lagi untuk Aceh juga insya Allah. Jadi itu punya dampak nih, Darussalam itu punya dampak terhadap sangat punya dampak. Hanya sebuah nama itu mempunyai pengaruh terhadap suatu yang dinamakan baik tempat ataupun seseorang, menjadi doa. Dan saya merasakan bahwa kenapa saya betah ya di Brunei. Brunei ini negara kecil, benar. Kang Muhajir, hanya sekitar 5.400 km persegi, dan dengan penduduk hanya 450.000. Wah, dan dengan Aceh mungkin penduduknya lebih banyak. Aceh. Iya benar ya. Aceh sekitar 5 jutaan. 5 juta. Nah, Brunei ini 450.000. Artinya hanya 10% dari Aceh. Kemudian dengan luas wilayah yang cukup kecil dibandingkan negara ASEAN yang lainnya ya tentunya. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu, kenapa saya betah? Tadi kembali ke saya betah ya. Yang pertama adalah dari segi keamanan, kita terjaga. Kalau saya prinsipnya dimanapun hidup selama bermanfaat maka saya boleh hidup di sana. Nah, mungkin di antara pembeda secara umum antara negara kita Indonesia yang saya cintai dan juga Brunei juga yang saya cintai adalah dari segi keamanan. Dari segi aman secara umumnya ya, di sana sangat aman. Kondisinya juga sangat tidak terlalu hiruk pikuk dengan keramaian, dan itu cocok ya sesuai dengan saya yang mungkin tidak suka tenang tenang dan sebagainya. Alhamdulillah. Mungkin Kang Cecep ini kalau saya boleh tahu berapa banyak kampus di Brunei Darussalam? Kampus di Brunei terbilang banyak untuk ukuran Brunei. Yang negeri ada 5.
yang negeri ya, artinya di bawah pemerintah, ada kerajaan, ada 5. Yang pertama yang dikatakan kampus paling tua adalah UBD ya. UBD. Itu University Brunei Darussalam. Yang kedua itu kalau di kita seperti UGM, kampus umum atau seperti Unpad lah ya, atau UI kalau di kita. Di sana ada banyak fakultas, ilmu sosial, ekonomi, sejarah, pendidikan dan sebagainya. Yang kedua adalah UNISA, tempat saya mengajar. Singkatan dari University Islam Sultan Syarif Ali. UNISA ini didirikan pada tahun 2007. Baru 2007 ya, termasuk baru. Di UNISA ini kalau dikit seperti UIN lah. Iya. UIN, dan di sana ada Islam fakultas keagamaan, syariah, usuluddin, bahasa Arab ya. Dan juga ilmu sains pun ada. Sekarang teknologi, Faculty of Islamic Technology, ada juga agriculture, pertanian, ada juga fakulti halal ya. Kemudian banyak sekali fakultas-fakultas yang disediakan di UNISA. Yang ketiga adalah College University Perguruan Ugama Sri Begawan atau disingkat dengan KUPSB. Ini kalau seperti fakultas tarbiyah, tetapi itu perikat menghasil seperti tingkat universitas ya sebetulnya, menghasilkan guru-guru agama. Ya, ini ada strata S1, S2 dan S3. Oke, selanjutnya yang selanjutnya ada namanya UTB. UTB, University Teknologi Brunei. Kalau di kita seperti apa ya? Di Bandung ada ITB. Nah, Institut Teknologi Bandung. Dan selanjutnya ada satu lagi Politeknik Brunei. Jadi ada 5 kampus negeri. Kampus negeri. Kalau swasta juga ada menyebar ya, menyebar, tetapi tidak sebanyak di kita lah. Karena memang penduduknya pun sedikit, jadi sesuai dengan jumlah penduduk di Brunei Darussalam. Dan Brunei termasuk negeri yang saya pikir berani mengatakan bahwa mereka negeri Islam ya. Ya, betul. Dengan kultur Melayunya segala macam. Betul. Brunei ini dalam undang-undang mengatakan bahwa Brunei adalah sebuah negara Islam. Negara Islam kemudian ditafsirkan dengan penjelasan Islam di sini adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bermadzhabkan Syafi'i. Ini yang unik ya, sebetulnya unik dibandingkan jadi negara. Betul-betul ditegaskan. Iya, ditegaskan walaupun dalam nama tidak ada negara Islam. Beda dengan misalnya Iran ya. Republik Islam Iran. Gitu ya. Ada di dalam negara secara resmi. Tapi Brunei tidak ada. Brunei Darussalam tanpa ada embel-embel Islam, tetapi dalam undang-undang disebutkan bahwa negara Brunei adalah negara Islam dan itu Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Ya, itu di penjelasan. Penjelasan bukan undang, penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan bermazhabkan Syafi'i. Tetapi mungkin yang dimaksud dengan mazhab Syafi'i ini bukan bermakna ini mungkin ada beberapa kawan. Ini bukan berarti menolak mazhab Hanafi, Hambali ataupun Maliki. Oh tidak. Kita tetap mengakui dan mempelajari mazhab-mazhab yang mu'tabarah ya, karena memang mazhab yang 4 ini terutama dalam fikih adalah mazhab yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kenapa dipilih mazhab Syafi'i adalah untuk supaya kita tidak terlampau banyak pendapat untuk jadi memilih salah satu saja ya, untuk supaya masyarakat penyeragaman mungkin ya. Penyeragaman dan masyarakat, kita tahu bahwa masyarakat ini ataupun dimanapun termasuk di Indonesia, termasuk juga maksudnya di khususnya di Aceh, walaupun banyak ulama tapi mayoritas kan masyarakat awam. Ya, jadi supaya tidak terlampau pusing masyarakat ini pindah ini ataupun itu, maka diseragamkan oleh negara demi kestabilan negara. Tetapi mazhab lain seperti Hanafi, Maliki dan juga mazhab Hambali juga dirujuk dalam keadaan tertentu. Itu dalam penjelasan ada. Jika dalam keadaan tertentu kita tidak memungkinkan mengikut mazhab Syafi'i, maka diperbolehkan demi kemaslahatan umat untuk memilih mazhab yang lain. Ya, itu menarik sekali ya. Sebenarnya memang itu upaya negara, pemerintah untuk penyeragaman, mungkin untuk menstabilkan kondisi sosial keagamaan politik. Betul. Nah, Kang Cecep, dengan negeri yang berstatus Islam, kemudian juga Ahlussunnah wal Jamaah Syafi'i dan kultur Melayunya, apakah Brunei cukup welcome, terbuka untuk para pelancong pengunjung ke Brunei? Ya. Brunei ini mengisytiharkan, mengikrarkan diri sebagai negara Islam. Tetapi dalam perundangan juga dijelaskan bahwa pemeluk agama lain
Artinya selain Islam Ya. diperbolehkan mengamalkan keyakinannya. Benar. Jadi dibebaskan, ada kebebasan. Kita ada keterbukaan, ada tasamuh. Dalam modernisme beragama ini sangat terbuka. Oke. Ya, Kang Muhajir Ya. yang juga pernah ke sana, Ya. kita menyaksikan di Ya, sana benar. ada gereja, ada Ya, benar, ada ya. vihara, Ya, ada dan sebagainya. Mereka silahkan, tidak dibatasi untuk Pelancong melakukan. silakan. Pelancong pun silahkan. Kita Brunei ya sangat terbuka dengan kedatangan. Asal tidak berbuat kriminal. Ya betul. Itu kalau itu dimanapun sama ya. Iya. Di mana Iya. di bumi dipijak, Iya, iya. langit dijunjung Benar, istilahnya. benar. Kita datang ke Aceh, datang ke Bandung, Iya. datang ke Jakarta, Iya. ke negara manapun pasti kita akan Iya. mengikuti aturan yang Iya. diberlakukan. Oke, itu menarik. Kang Cecep, ada rumor ini berkembang di Ya. tengah masyarakat Aceh Indonesia. Katanya begitu besarnya, begitu makmurnya Brunei Darussalam dengan kekayaan minyaknya itu. Bahkan katanya pengangguran di sana ataupun yang tidak bekerja, warga emas segala macam, itu digaji ya setiap bulan atau gimana ya? Itu ada yang betulnya, ada yang tidaknya. Iya, gimana ya? Gitu. Brunei sebetulnya termasuk negara untuk ukuran yang sangat kecil ya, kalau dibandingkan negara ASEAN maksud saya, termasuk kecil. Juga dibandingkan Indonesia dengan sumber daya alam juga melimpah. Sebetulnya kita juga tidak kurang melimpahnya. Oh, Indonesia juga tidak kurang melimpah, walaupun rakyat Indonesia ramai banyak. mencapai 200 juta lebih. Brunei hanya kurang dari 1,5 juta, tetapi Allah juga menganugerahkan sumber daya alam yang cukup banyak untuk kita juga sebetulnya Indonesia ini. Lalu kenapa ini boleh dan ini negara Brunei dikenal dengan sebuah negara makmur ya? Indonesia mungkin menuju ke sana. menuju ke sana, insya Allah menuju ke sana. Nah, gitu, menuju ke sana. Ini Brunei apakah betul pengangguran? Tidak sebetulnya. Oh, Tidak betul ya. iya. Pengangguran tidak digaji. Oh, Tidak digaji. Itu hoax sebetulnya. Tidak ada pengangguran yang digaji oleh pemerintah. Karena kalau itu kan sebetulnya sama dengan pemerintah Iya, ataupun pihak kerajaan mengajarkan sesuatu yang tidak baik ya. iya. Tetapi kalau tadi untuk warga emas Iya. ataupun manula, Iya. memang ada tunjangan untuk warga emas. Oke. Tapi kalau masih muda nganggur, Itu tidak. ya enggak lah, suruh Nah, kerja. ini penting sekali. Jadi kita jangan apa namanya selalu menghipotesa ya. Betul, Atau betul. hiperbolik sesuatu itu. Ya. Jadi itu menarik Kang Cecep. Nah, Kang Cecep mungkin berikutnya pertanyaan saya ingin tahu ya, apakah kemudian pemerintah Brunei ya, infrastruktur saya pernah ke Brunei cukup bagus jalannya. Ya. Semua listrik kemudian ditanam di bawah tanah, Betul. tidak ada ini cukup apa nah. Itu dari mana ide-ide pembangunan yang cukup produktif itu? Ya, oke. Jadi Brunei ini dengan falsafah Ya. Melayu Islam Raja. Hmm. Kalau kita mungkin Pancasila di Indonesia ya, Pancasila. Kalau di Brunei adalah Melayu Islam Raja. Brunei berpasakan bahwa Brunei negara Brunei Darussalam ini adalah sebuah negara Melayu. Oke. Dan berpandukan kepada Islam tadi, Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan juga dengan sistem ataupun raja sultan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Maka ada sebuah istilah ataupun apa ya yang saya kenal di dunia adalah satu terma, raja wajib adil, rakyat wajib taat. Jadi itu dua kewajiban yang mesti dilaksanakan baik oleh pemimpin ataupun oleh rakyat. Nah, tidak sebaliknya. Terkadang ada beberapa tempat tidak saya mengatakan di Indonesia tuh rakyat wajib taat, tetapi yang satu lagi dilupakan. Keadilan ini ya Pak ya. Ini jadi raja wajib adil. Ya. Yang kedua adalah rakyat wajib taat. Adil di sini artinya apa? Bahwa Brunei dengan sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak seperti itu berhasil dikelola oleh pihak dengan baik. Ya, pengelolaannya cukup baik sehingga keperluan rakyat itu boleh dikatakan terpenuhi. Jadi pihak kerajaan, kalau penilaian saya sebagai orang luar adalah mereka sudah sukses melaksanakan kewajibannya. Kalau kurang sana sini namanya sifat manusiawi lah ya. Jadi seperti itu. Jadi balance antara ketaatan dengan keadilan rakyatnya. Ini yang menarik. Betul. Kalau mungkin itu dibawa ke Indonesia, ke Aceh, keadilan tadi itu mungkin kita juga sama makmurnya. Ya, terkadang kita hanya penekanannya kepada dua. Rakyat wajib taat. Tetapi melupakan menarik. yang satu lagi. Oke, Kang Cecep, di bawah
Duli yang mulia ya, kalau untuk menyebut Ya, ke bawah Duli yang Maha Mulia. ke bawah Duli yang mulia. Kita doakan Sultan Brunei, Sultan Hasan Bolkiah ya, Ya. terus sehat, panjang umur, Amin, dan amin. terus memberikan manfaat untuk rakyat Brunei. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kang Cecep, Ya. untuk mengenai pendidikan di Brunei. Ya. Kang Cecep mengabdi di sana hampir 20 tahun ya. Ya, saya datang pertama ke Brunei 2008. 2008 ya, berarti ya sudah lama sekali ya. Ya. 20 tahun ya. Apa nilai lebih dari pendidikan Brunei Kang Cecep yang bisa ditiru oleh Indonesia? Oke, yang pertama adalah dari segi perhatian pihak kerajaan terhadap pendidikan agama ya. Perhatian terhadap pendidikan agama. Di sana pendidikan agama adalah suatu kewajiban. Terutama untuk pendidikan peringkat sekolah dasar ya, sekolah rendah. Jadi kalau di kita kan ada SD, ya, sekolah dasar negeri 6 tahun. Orang belajar di menasa ataupun madrasah diniyah itu kan bukan suatu wajib ya. Artinya bagi yang mau silahkan. Ya. Saya kurang tahu di Aceh ya peraturannya, tapi di tempat saya di kawasan lain, di provinsi lain bukan suatu kewajiban. Di Brunei? Di Indonesia, Oh, Indonesia ya. Ya. Tapi kalau di Brunei, Ya. jadi sekolah SD, sekolah rendah itu wajib, dan juga wajib mengikuti sekolah rendah. Jadi sekolah dasar SD itu atau sekolah rendah itu negeri, guru-gurunya juga PNS istilahnya. Ya. Di madrasah diniyah pun gurunya PNS. Oke. Jadi kalau paginya mereka belajar di sekolah SD negeri, sekolah rendah kalau disebutnya, maka sorenya belajar untuk bidang agama atau sekolah madrasah diniyah. Diimbangi ya? Jadi imbangi, paling tidak ketika usia ya mereka masuk SMP, paling tidak mereka sudah lancar baca Al-Quran, kemudian baca-baca doa sholat itu mereka sudah tahu. Nah kayak gitulah, ilmu-ilmu agama dasar itu sudah ada diajarkan. Walaupun sekarang juga ada namanya integrasi pendidikan agama dengan pendidikan umum. Ya. Jadi kita seperti anak saya ya berangkat dari jam 7 ataupun belajar dari 7.45, kemudian pulang tuh jam 3. Oh ya? Ya, itu pun dimanapun sekolahnya ya seperti itu. Libur hari apa? Hari Minggu juga? Oh, dan kemudian itu juga unik. Oh, iya. Nah, uniknya adalah Brunei ini liburnya hari Jumat dengan iya? Minggu. Oh gitu? Ya, jadi Iya. kalau kita Sabtu dengan Minggu, Iya, di iya. Brunei adalah Iya. Jumat dengan Minggu. Ini untuk memberikan Menarik sekali. kesempatan umat Islam Iya, iya. untuk bisa hadir Jumatan dengan maksimal Iya. gitu. Jadi Iya. kalau menurut di kita ini kagok banget ya. Iya. Kita cuma hari Minggu kan? Iya. Iya. Kemudian hal lain juga yang mungkin ada sedikit perbedaan dengan kita. Brunei ini sangat perhatian dengan masalah pendidikan, di mana dari mulai usia 5 tahun sehingga usia 30 tahun adalah atas tanggungan pemerintah ataupun kerajaan. Sehingga dimanapun mereka belajar, terutama di sekolah negeri, SD, SMP, SMA, maka adalah diberikan secara gratis. Tidak ada pungutan ataupun pungutan hanya sekitar $1 lah, dikit lah ya, untuk hal-hal kecil yang dikira bukan sebagai iuran. Termasuk ketika rakyat Brunei, ini untuk rakyat Brunei ya, bukan pendatang. Untuk mereka yang punya IC kuning, rakyat tempatan istilahnya, mereka kalau masuk university atau peringkat universitas ya, perguruan tinggi, maka tidak selama mereka belajar di kampus negeri maka gratis. Bahkan mendapatkan uang saku, selama mereka belajar di kampus ada beasiswa negeri ya. Tapi kalau belajar kerajaan itu support kerajaan, luar biasa. artinya pihak kerajaan memberikan melaksanakan Fasilitas yang luar biasa. ya. Betul. IC kuning tadi itu apa, Kang? IC kuning itu orang Brunei asli. Asli Brunei. Jadi Ya. kalau Kang Cecep ini kan dari Jawa Barat, Ya. kemudian merantau ke Brunei. Dan Saya- dapat IC kuning juga? Tidak. Oh belum? Saya IC hijau. Oh gitu. KTP hijau ya. Iya. Pendatang. Oh dia punya 2 ID card ya? 3. 3 ID card. Ada 3. Ya. Kuning. Kuning. Kemudian Itu buat warga lokal. warga native. lokal. Kemudian yang kedua adalah purple ataupun dikatakan juga IC merah. Oke. Ya, jadi dia punya izin tetap permanen. Visa ya. lah. Tinggal di Brunei tanpa memerlukan visa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pendatang Hijau. hijau. Ini seperti saya. Oke. Karena kebetulan kalau saya bekerja atau berkhidmat dengan kerajaan ya. Iya. Jadi Sama dulu kayak saya dengar ada orang Aceh, almarhum Ustaz Ismu Hadi. Ustaz Ismu Hadi yang Itu beliau IC. lama dengan pihak bekerja dengan kerajaan. Itu IC hijau atau Kemudian kuning? beliau berpindah warga negara ke beliau. Oh, diakui oleh Brunei. Iya, dari hijau berpindah ke kuning. Oh, diakui di. Iya, jadi warga meninggalkan
Garuda. Mereka apa ada potensi juga mau pindah? Untuk sementara masih belum masih berkhidmat terus sebagai pencarah di Unisa, ya, di bawah Unisa. Apa mahasiswa kita dari Indonesia dan Aceh ramai di Brunei? Alhamdulillah dari Indonesia ini sekitar ada 50 orang ya. Kita di sana ada namanya Persatuan Pelajar Indonesia. 50 orang dari Aceh ini mungkin termasuk Aceh juga. Dari 50 ini mungkin ada sampai sekitar 10-15 orang dari Aceh ini. Dan saya termasuk adalah saya karena belajar di sana dulu S2 dan S3 di Unisa tempat saya mengajar. Saya termasuk mahasiswa pertama di yang pendidikan di Unisa mahasiswa pertama di Indonesia. Oke, the last question mungkin mungkin nggak kalau ada anak Aceh yang anak Indonesia lah kita bilang yang punya kemampuan pengetahuan klinis yang bagus itu, apakah pemerintah Brunei setiap tahun menyediakan beasiswa untuk pelajar luar? Brunei ini ada pemerintah ataupun kerajaan Brunei ada skim ya, skema beasiswa namanya BDGS ya. Brunei Darussalam Government Scholarship ataupun beasiswa kerajaan Brunei Darussalam. Ini biasanya tiap tahun ada, tapi memang kuotanya tidak banyak. Untuk negara ASEAN ini seperti Indonesia, Malaysia biasanya hanya sekitar 4 ataupun maksimal 5 orang. Dibatasi? Ya dibatasi sedikit saja. Tetapi itu untuk jenjang S1, S2 dan biasanya dibuka sekitar bulan November seperti ini ataupun Desember. Desember kadang awal tahun dibukanya ya. Itu untuk 5 orang untuk jenjang S1 dan S2. Dan belajarnya di kampus negeri yang tadi yang saya jelaskan ada 5 itu ya. UBD, Unisa, UTB, KPSP dengan Politeknik. Kemudian apakah memungkinkan untuk mungkin pilihannya adalah yang kedua, kalau beasiswanya terbatas. Lalu bagaimana kalau biaya sendiri? Karena lalu bagaimana dengan Indonesia kan tadi ada 50 orang. Tidak semuanya beasiswa. Banyak juga yang belajar dengan biaya sendiri. Kalau dibandingkan, tapi ke kampus menyediakan fasilitas untuk mendatangkan orang seperti itu. Kita sangat terbuka. Terutama saya di Unisa, ahlan wa sahlan, sangat menyambut mahasiswa dari kita. Insya Allah kualitas Unisa pun bagus dengan dosen yang juga punya kemampuan yang hebat. Dan untuk biaya pun ini promosi juga nih. Biaya pun kalau untuk S2, S3 saya yakin tidak terlalu beda dengan Indonesia. Di tempat saya mengajar sekitar $4.000 sampai selesai. $4.000 ini mungkin sekitar 45 juta. Sampai selesai. Bukan per semester. Artinya sekitar semester 10 juta. Itu masih tercover lah gitu. Artinya saya tidak tahu. Kalau ada mahasiswa Indonesia ingin dapat LPDP, boleh lah pindah ke sana ya. Boleh. Dulu saya mendapat LPDP tapi generasi awal. $1 Brunei berapa rupiah? $1 ini sekarang sekitar 12.700 per dolar. Jadi buat teman-teman Brunei bisa memprediksikan berapa kekuatan ekonomi kalau mau melancong ke Brunei. Artinya Brunei sangat terbuka untuk yang lain. Itu hal lain. Sebagai closing statement, saya minta Kang Cep ngomong dalam bahasa Melayu Brunei. Tentang motivasi belajar pendidikan, dan kalau bawa ke Brunei kira-kira tempat yang direkomendasi. Ini salah satu pepatah ya. Dari Brunei itu namanya bekarih bejarih beroleh. Bekarih bejarih beroleh. Bekarih artinya berusaha. Kalau bahasa Arabnya manjadda wajada. Siapa yang berusaha maka dia akan mendapatkan hasilnya. Saya sendiri ketika selesai S1 di Mesir itu tidak pernah terfikir untuk pergi berkhidmat di Brunei. Berkhidmat ataupun bahkan belajar ya. Belajar apalagi berkhidmat di Brunei. Tetapi itulah Allah membukakan jalan ke sana kemari. Saya mencoba ke sana kemari untuk belajar, dan ternyata Brunei adalah salah satu tempat yang Allah pilih untuk saya. Itu pun dia termasuk itu adalah hasil ikhtiar ya. Yang kedua adalah bahwa belajar dimanapun sebetulnya sama, baik di negara kita ataupun di luar adalah sama. Yang membedakan adalah tadi pertama pengalaman pengalaman, yang kedua kita relasi dan sebagai relasi juga, dan yang ketiga adalah bahwa kata Imam Syafi'i, hajir, berhijrahlah, maka kita akan menemukan
sesuatu yang lain. Kalau kita lihat ke sejarah para ulama di Aceh ataupun di tempat lain, termasuk Imam Syafi'i yang dilahirkan di Gaza, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Yaman, pergi ke Irak, pergi ke Mesir, balik sehingga wafat di Mesir. Termasuk ulama-ulama yang lain lahir di mana, kemudian wafat di mana, belajar di mana. Artinya belajar di mana. Dan itu pula yang menjadi motivasi saya dan juga kepada kawan-kawan bahwa belajarlah dan carilah pengalaman seluas-luasnya. Termasuk saya datang ke Aceh ini untuk belajar kepada Kang Muhajir dan kawan-kawan yang ada di Aceh. Alhamdulillah. Dalam bahasa Brunei mungkin apa yang kalau yang bisa disampaikan dalam bahasa Melayu Brunei gitu. Terus terang nih saya bahasa ini walaupun saya lama di Brunei hanya beberapa patah kata yang masih yang bisa saya inilah, itu termasuk yang tadi itu bekari bejari gitu. Yang lainnya. Oke, jadi kalau ke Brunei kan mungkin tempat-tempat bisa dikunjungi itu misalnya kampung air ya. Ada, kalau kita ada yang mau ke Brunei, insya Allah sangat kita mengalu-alukan ini ya, sangat kita menyambut menyambut kedatangan. Di sana banyak destinasi wisata. Yang pertama adalah perkampungan air atau di atas air yang termasuk terbesar ya, di mana dalam sejarah dicatat bahwa di sana itu dulu adalah tempat atau pusat kerajaan Brunei, dan sekarang masih ada kampung air yang berada di Bandar Sibegawan. Yang kedua di sana adalah wisata religi, atau maksudnya mungkin masjid itu di sana sangat-sangat cantik, terjaga. Kemudian juga kita di sana ada di Brunei ada Balai Khazanah Islam, di mana di sana termasuk ada banyak disimpan manuskrip Islam, masuk kiswah Ka'bah dan sebagainya. Kalau di Aceh ada Tanah Abe, benar ya, dengan manuskrip yang sangat luar biasa, menjadi warisan yang sangat berharga. Di Brunei pun banyak menyimpan manuskrip yang sampai sekarang pun masih terbuka untuk dikunjungi dan dikaji. Di sana juga di Brunei ada museum diraja, peralatan kerajaan. Kita juga di sana ada pusat perminyakan. Jadi sebetulnya banyak sekali. Termasuk juga tradisi lokal, tradisi lokal makanan ya. Kalau di Aceh ada kopi. Betul. Kopi yang sangat sedap. Nasi gurih tadi. Betul, nasi gurih. Di Brunei ada ambuyat ya. Kalau kita seperti papeda, tapi dengan penyajian yang cukup berbeda. Juga ada nasi katok. Kalau kita seperti nasi ayam lah, ayam goreng dengan sambalnya yang sangat khas. Insya Allah akan semakin siapa datang ke Brunei akan datang kembali. Insya Allah. Itu falsafahnya. Flight dari Aceh ke Kuala Lumpur bisa langsung flight ke Brunei. Ke Brunei ataupun ke Jakarta dulu, bisa ke Brunei. Insya Allah. Baik, Kang Cecep, makasih banyak. Ini sama-sama, tapi pepatah petitih yang Kang Cecep sampaikan cukup bermanfaat ya. Jadi orang bisa membandingkan negeri ke negeri yang lain, orang bisa belajar banyak hal dari seorang Kang Cecep Soleh Kurniawan, bahwa ternyata begitu kita punya kemauan, punya keinginan, Allah bukakan jalan. Betul. Gitu. Makasih Kang Cecep, sampai ketemu lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.